Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Yani dengan NRP 31235100612. Di sini saya akan membahas atau mengerjakan tugas ketujuh dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Udin Harun. Baik, untuk tugas ketujuh ini akan membahas tentang bab 2 mengenai deskripsi permasalahan, teori penunjang, dan penelitian terkait. Baik, langsung saja. Ini sudah saya buat untuk bab 2-nya. Untuk deskripsi permasalahannya sendiri, di PT Tirta Fresh Jaya Plan 2 ini menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan sistem pelaporan kegiatan harian yang saat ini masih dilakukan secara manual. Proses ini tidak efisien karena memerlukan waktu dan tenaga yang besar untuk memeriksa laporan satu persatu, serta rentan terhadap kesalahan input data yang mengurangi akurasi informasi. Nah, jadi di PT Tirta Fresh Jaya yang sekarang saat ini sebagai mitra saya, ini untuk laporannya sendiri masih menggunakan manual atau pakai dokumen fisik. Nah, untuk pelaporannya sendiri memakan waktu karena dari mesin satu ke mesin lainnya itu agak berjauhan, jadi nggak bisa real time. Lalu lanjut, selain itu dengan peningkatan jumlah laporan seiring berjalannya waktu kan mesin-mesin di tempat saya atau mitra saya ini kan semakin bertambah, jadi semakin banyak juga laporan yang untuk diinputkan. Pengelolaan data menjadi semakin rumit, memperlambat proses monitoring dan evaluasi kinerja karyawan. Ketidakmampuan sistem manual untuk menyediakan akses real-time terhadap data laporan juga menghambat pengambilan keputusan yang cepat, yang pada akhirnya berdampak negatif pada optimalisasi operasional perusahaan, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas dan utilitas yang memerlukan respon segera. Ini berikut ada beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan utility ketika melakukan report manual. Yang pertama ini, pelaporan manual ini kurang efektif. Karena kan di sana kan masih menggunakan dokumen fisik atau ada Excel. Nah, ini bisa memakan waktu dan memerlukan perhatian manajemen untuk memeriksa laporan satu persatu. Belum lagi kalau dari mesin satu tidak mau lapor harus ke office dulu. Office ke mesin itu agak berjauhan. Belum lagi kalau ke mesin lainnya. Lalu yang kedua ini ada kesalahan input data. Nah, ini sistem pelaporan manual ini rawan kesalahan input, apalagi yang pakai dokumen fisik. Lalu lanjut, nomor 3 ini sulitnya pengelolaan data. Dengan meningkatnya jumlah laporan tadi, sistem manual ini agak sulit dikelola. Karena dari laporan tersebut kan semakin banyak, semakin menumpuk juga. Jadi bisa menghambat proses monitoring. Lalu yang keempat ini ada keterbatasan real time. Ini tidak bisa langsung secara langsung di lokasi, nggak bisa di ACC secara langsung di lokasi. Karena kan tidak menyediakan akses real time. Jadi kalau mengambil keputusan harus nunggu dari admin atau atasan dulu, nggak bisa langsung. Lalu tidak otomatisasi proses. Nah, ini kekurangannya. Sistem manual tidak memiliki fitur otomatisasi seperti pemberitahuan real time
dan persetujuan laporan. Lalu apa sih deskripsi solusinya? Nah, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem informasi reporting kegiatan harian. Ini saya fokuskan di web, dan untuk mobilenya nanti kalau webnya sudah aman, sudah di user review, sudah oke, nanti akan lanjut dibuat untuk berbasis mobilenya. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang tidak efisien dengan teknologi yang lebih terstruktur otomatis dan dapat diakses secara real time. Nah, ini berikut untuk beberapa penjelasan fitur-fitur. Ini formulir pelaporan terstruktur. Yang pertama tadi, lalu penyimpanan data yang terpusat, notifikasi real time, otomatisasi akses online, dashboard monitoring kerja. Lalu untuk teori penunjang atau penelitian, ini saya ambil dari beberapa dari penelitian terdahulu, Pak. Ini ada beberapa yang saya nantinya akan masukkan. Kalau dari studi kasus di tempat saya ini, di mitra saya ini, memang kebutuhannya ini uh, manajemen pengguna, manajemen laporan harian, manajemen data, laporan status terselesaikan, feedback dari pegawai. Untuk desain sistem, ini ada desain sistem arsitektur yang dipakai nanti ada untuk front end-nya ini, untuk website pakai React, untuk back end-nya pakai Express.js, untuk mobile nantinya akan pakai Flutter, database-nya pakai PostgreSQL, dan juga membuat API CRUD. Lalu use case diagramnya ini ada 2 aktor, admin pegawai, ada DFD juga, level 0, level 1, level 2, ada ERD juga, ERD konseptual dan juga fisikal. Baik, itu saja untuk pembahasan dari bab 2 ini mengenai deskripsi permasalahan, teori penunjang, dan penelitian terkait. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih juga untuk Bapak Udin Harun. Saya Ahmad Khairuliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.